Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan membahas tentang deret aritmetika dan deret geometri. Apa itu deret aritmetika? Sebelumnya kalian sudah pernah membahas tentang barisan aritmetika. Ya, betul. Jadi, kali ini yang akan kita bahas adalah deretnya. Nah, deret itu adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Misalkan ada barisan aritmetika seperti ini, 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Maka, ini kan dikatakan suku-sukunya ya, ini masing-masing adalah suku-sukunya. Maka, deret aritmetika adalah penjumlahan dari suku-suku itu. Maka 3 ditambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya. Inilah deret aritmetika. Kemudian kita masuk ke deret geometri. Sama, sebelumnya kalian sudah kenal juga dengan barisan geometri. Ciri-cirinya apa? Kalian sudah belajar itu. Deret geometri adalah jumlah suku-suku barisan geometri. Misalkan ada barisan geometri ini, 4, 16, 64, 256. Kalian pasti sudah tahu gitu ya, rasionya sama, 16 bagi 4 itu 4, 64 bagi 16 itu 4, dan seterusnya. Nah, maka ini juga namanya suku-sukunya, maka deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku ini. 4 tambah 16 tambah 64 tambah 256 maksudnya. Itu. Nah, berikutnya, kita akan masuk ke rumus deret aritmetika. Ada dua rumus di sini, yaitu SN, lambangnya kalau suku barisan kemarin UN, maka kalau jumlahnya, jumlah suku-suku atau deretnya itu adalah SN. N per 2, A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Ini emang sama, Bu? Sama gitu ya. Kenapa bisa sama? Yang sebelah kiri saya jabarkan, ini N per 2 kalikan dengan A ditambah UN. Kita tahu UN itu rumusnya apa? UN itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Maka kalau ini saya letakkan di sini, A ditambah N-1 kali B. Maka ini menjadi apa? N per 2, A ditambah A berapa? 2A. Ya, 2A ditambah N-1 kali B. Nah, ini keduanya bisa dipakai, gitu ya. Dua-duanya boleh dipakai. Nah, yang paling gampang atau simpel pada saat kapan? Ini, rumus yang pertama ini lebih enak atau lebih simpel kita gunakan kalau UN-nya sudah diketahui. Nah, rumus yang kedua ini digunakan kalau UN-nya belum diketahui. Misalkan apa? Kita lihat contoh ini. Hitung jumlah 40 suku pertama dari deret 3 ditambah 8 ditambah 13 dan seterusnya. Ini UN-nya di sini kita belum tahu gitu ya. Maka lebih simpel menggunakan rumus yang kedua ini. Kalau saya ini sebagai sebut rumus pertama, ini rumus kedua. Lebih simpel kita gunakan rumus yang kedua. Jadi, kita tulis dulu SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Nah, sudah diketahui diminta 40 suku pertama. Maka di sini S-nya berapa? S 40. Ya, betul. Maka menjadi 40 per 2 kali 2, A-nya berapa? A-nya 3. Ini A. Gitu ya. A-nya sama dengan 3. Ditambah N-nya berapa? 40 dikurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya itu adalah ini dikurangi ini. Berarti 8 dikurangi dengan 3. Sama dengan berapa? 5. Maka dikalikan dengan 5. 40 dibagi 2 berapa? 20. Ini 6 ditambah 39 kalikan dengan 5. Nah, ini berarti 26 ditambah 195. 20 dikalikan 6 ditambah 195 itu adalah 201. 20 dikalikan 201 sama dengan
4020. Inilah yang diminta. Nah, Bu, emang ini kita nggak bisa hitung manual? Ya, 3 tambah 8 tambah 13 dan seterusnya sampai 40. Kalau hanya 40, kalau sampai nanti ditanya 200 atau 100, berapa banyak waktu yang kita buang untuk menghitung itu? Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke hitung jumlah deret aritmatika. 124 ditambah 120 ditambah 116 ditambah dan seterusnya sampai tambah 0. Yang menjadi perkara adalah kita belum tahu N-nya itu berapa. Banyaknya suku-suku ini berapa sih? Nah, maka langkahnya bagaimana? Harus kita cari dulu. UN, kita ingat rumusnya adalah, ini karena diketahui aritmetika, A ditambah N-1 kalikan beda. Nah, suku ke N-nya kita sudah tahu berapa? 0. Maka di sini 0. A-nya berapa? A-nya 124. Ditambah N-nya belum tahu. Yang itu yang mau kita cari ya. Bedanya berapa? Ini dikurangi ini. Dikurangi berarti berapa? Min 4. Oke. Nah, sekarang 0. 124, ini kita buka ke sini menjadi min 4N ditambah 4. Oke, 124 ditambah 4 itu berapa? 128 kurangi 4N. Kita pindahkan ruas. Kita pindahkan ruas berarti menjadi 4N sama dengan 128. Maka N-nya berapa? 128 dibagi 4 itu adalah 32. Oke. Sekarang N-nya kita sudah ketemu. Kita akan menghitung ini semuanya berapa jumlahnya sampai 32 suku. Maka kita cari S-nya S23. N tadi rumusnya apa? N per 2. Nah, saya mau gunakan rumus yang pertama. A ditambah UN. Kenapa? Karena di sini UN-nya sudah diketahui. Gitu ya. Nah, karena N-nya 32, maka saya tulis S32 sama dengan di sini 32 dibagi 2 kali A. A-nya berapa? Ini A, ini A. 124 ditambah UN-nya berapa? 0. Oke. 32 dibagi 2 berapa? 16. Terus ini kalikan 124. Hasilnya berapa? 1984. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya saya mau pakai rumus kedua, boleh nggak? Boleh-boleh saja, gitu ya. Rumus yang keduanya Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali beda. Tapi mungkin agak sedikit ribet gitu ya, karena harus mencari lagi. Sementara kalau ini kan UN-nya langsung diketahui. 32 S32 32 per 2 kali 2, A-nya berapa? 124, ditambah N-nya 32, dikurangi 1, dikalikan bedanya berapa? Min 4. Nah, begini. Ya, jadi ini menjadi 16. 124 kali 2 berapa? 248. Ditambah 31 kalikan min 4. Ya, sama dengan 16 kali 248. 31 kali 4 itu min 124. Nah, maka menjadi 16. 248 dikurangi 124 itu adalah 124. Sama dengan 1984. Hasilnya sama dengan ini. Ya. Boleh saja, tapi menurut saya jauh lebih simpel ini karena UN-nya sudah diketahui. Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke rumus deret geometri. Nah, rumus deret geometri juga ada dua. Ini Sn-nya sama dengan rumusannya adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R-1 untuk R-nya lebih besar dari 1. Ya. Nah, rumusan yang kedua, ini yang membedakan R-nya ya. Rumusan yang kedua adalah Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R untuk R-nya lebih kecil dari 1. Jadi nanti tolong perhatikan.
R-nya bagaimana? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat, hitung jumlah 8 suku pertama dari 1 ditambah 2 ditambah 4. Kita lihat dulu di sini, A-nya berapa? A-nya 1. Rasionya berapa? Rasionya 2. Dapat dari mana? 2 dibagi 1, 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, kita lihat sekarang. R-nya sama dengan 2. Ternyata R-nya lebih besar dari 1. Maka harus menggunakan rumus yang pertama. Ini rumus yang kedua. Ya. Maka sekarang yang ditanya N-nya 8. Ini N. N sama dengan 8. Maka saya Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Maka yang dicari adalah S8. A-nya berapa? A-nya 1 dikalikan rasionya 2. Pangkat 8 dikurangi 1. Kurangnya bukan di pangkatnya ya, tapi di bawah. Ini di bawah nih. Bukan N-1, tapi R pangkat N-1. Dibagi dengan R-nya adalah 2 dikurangi dengan 1. Nah, sekarang kita hitung ini. Kita hitung berarti berapakah ini? Kita hitung ya. Berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 201 dikalikan 256 dikurangi 1 dibagi dengan 1. Sama dengan berapa? 255. Inilah jumlah yang diminta. Oke, lanjut. Kita masuk yang untuk soal yang berikutnya. Kita lihat, hitung jumlah deret 3 ditambah 9 ditambah 27 dan seterusnya sampai 2187. Kita disuruh menghitung ya. Nah, kembali kita lihat ini. Kalau kita lihat ini, kita belum tahu ada berapa banyak sih sukunya gitu ya. Maka caranya bagaimana? Kita lihat ini deret apa? Kalau tidak dikasih tahu, kita lihat. Ini kali ini nggak mungkin 9 dikurangi 3, itu 6. Tapi 27 dikurangi 9, nggak 6. Oh, 9 bagi 3, 3. 27 bagi 9, 3. Maka ini deretnya deret geometri. Gitu ya. Maka kita tahu bahwa A-nya sama dengan 3, rasionya juga sama dengan 3. Gitu. UN-nya, rumusannya apa? UN. AR pangkat N-1. Nah, kemudian kita sudah tahu UN-nya ini udah tahu ini. UN-nya berarti 2187. A-nya berapa? A-nya 3. Rasionya berapa? 3. N-1. Gitu ya. Nah, sekarang saya tulis ke sebelah kiri sini aja deh. 3 pangkat N-1. Sekarang dibagi. 2187 dibagi 3. Itu dapatnya adalah 729. Nah, ini 3 pangkat N-1. Saya harus mencari 3 pangkat berapakah yang hasilnya 729. Itu caranya ya. Betul, pangkat 6. Maka kalau ini sudah sama 3, maka saya bisa mengatakan N-1 sama dengan 6. Maka N-nya ini pindah ke sini sama dengan 7. Ini baru ketemu N-nya. Berarti sukunya itu banyaknya ada 7. Nah, kita sekarang akan mencari Sn-nya. Gitu ya. Sn, rumusannya adalah A kali R pangkat N. Ini N-nya di sini. Dibagi dengan R-1. Kenapa pakai yang ini? Karena rasionya lebih besar dari 1 R-nya. Gitu ya. Lebih besar dari 1. Dia 3. Maka S ke-7 itu akan sama dengan A-nya 3, rasionya juga 3, sukunya ke berapa? 7, dikurangi 1, dibagi dengan 3 dikurangi 1. Maka S7-nya sama dengan 3 kali 3 pangkat 7 itu, sama dengan ini ya, 3 pangkat 7, berarti 2187 dikurangi 1 dibagi 2. Ya. Berarti S7-nya adalah 3 kali
2186 per 2. Gitu. Maka bisa kita hitung menjadi 2186 dikalikan 3 itu adalah 6558. Dibagi 2 akan sama dengan 3279. Inilah jumlah total semuanya gitu ya. Semua yang diminta. Berikutnya, kita masuk ke aplikasi barisan dan deret. Jadi, barisan dan deret ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan berbagai persoalan, gitu ya. Bisa menggunakan aplikasi barisan dan deret ini. Bisa menggunakan yang aritmetika maupun yang geometri, tergantung persoalannya nanti, ya. Misalkan ini, suatu pabrik kendaraan bermotor mulai memproduksi pada tahun pertama sebanyak 2 juta unit. Nah, setiap tahun produksi pabrik itu turun 125.000, gitu ya. Maka kita bisa lihat ini apa? Barisan aritmetika atau geometri? Ya, aritmetika. Kenapa aritmetika? Di sini dikatakan tiap tahunnya, gitu ya. Berarti tiap tahunnya tetap segini, turunnya 125.000 unit. Maka pertanyaannya, kapan pabrik itu tidak berproduksi lagi? Atau pada tahun keberapa tidak berproduksi lagi? Ya, maka kita bisa menyelesaikannya. Itu kita lihat dulu. A-nya berapa A? Kita tulis di sini A-nya dulu. A-nya sama dengan 2 juta. Gitu ya. Kemudian B-nya berapa? Dia menurun terus. Maka bisa saya katakan bahwa B-nya itu adalah min 125.000. Nah, kapan pabrik itu tidak berproduksi lagi, maka dikatakan UN-nya sama dengan berapa? 0. Dia tidak berproduksi lagi, gitu ya. Maka saya bisa menghitung rumusannya apa sih? UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. UN-nya berapa? 0. A-nya berapa? A-nya 2 juta. A-nya 2 juta ditambah N-1, N-nya belum kita hitung, N-1 kali bedanya berapa? Min 125.000. Nah, maka 0 sama dengan 2 juta dikurangi 125.000 N ditambah 125.000. Oke, kalau saya pindahkan ke kiri menjadi 125.000 N sama dengan 2 juta ditambah 125.000. Berarti 2 juta 125.000. Oke. Kalau kita bagi N-nya jadi berapa? Ini dibagi dengan ini, gitu ya. Ketemu N-nya 17. Jadi, pabrik itu tidak berproduksi lagi setelah 17 tahun, gitu ya. Jadi, kesimpulannya begitu. Jadi, pabrik itu tidak berproduksi lagi, setelah 17 tahun. Oke. Nah, itu ya. Nah, berikutnya pertanyaannya. Berapakah total produksi yang dicapai? Berapakah total produksi yang dicapai? Saya ganti biar kelihatan. Oke. Berapakah total produksi yang dicapai? Nah, kan kita sudah tahu bahwa N-nya adalah 17. Tadi dikatakan N-nya sama dengan 17. Kita mencari Sn sama dengan N per 2, kemudian dikalikan A ditambah UN. Kenapa saya pilih pakai UN? Karena UN-nya sudah diketahui ini. Ya. Maka S17 sama dengan 17 per 2, A-nya berapa? 2 juta. A-nya 2 juta unit. Gitu ya. Ditambah UN-nya berapa sih? 0. Gitu. Kalau ini saya coret,
maka S17-nya sama dengan berapa? 17 juta. 17 juta. Nah, jadi kesimpulannya, jadi total produksi yang dicapai adalah 17 juta unit. Nah, ini ya. Ini yang diminta. Ini 17 tahun, di sini 17 unit. Lanjut, berikutnya. Hasil produksi kerajinan suatu pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Kalau ini kebetulan sudah disebutkan gitu ya. Produksi pada bulan pertama sebanyak 150 unit kerajinan. Pada bulan keempat sebanyak 4.050 kerajinan atau unit gitu ya ini. Tentukan hasil produksi selama 5 bulan. Ya. Kita lihat A-nya. Kita tahu bahwa A-nya berarti 150 gitu ya. Tadi dikatakan pada bulan keempat. Pada bulan keempat berarti adalah U4. U4 itu kalau barisan geometri adalah AR pangkat 3. Oke. Tadi dikatakan yang keempat itu, saya tulis di sini, AR pangkat 3 itu 4050. Ya. Nah, berikutnya ini A. A-nya sudah diketahui 150 R pangkat 3 sama dengan 4050. Kita cari rasionya dulu, kita belum tahu rasionya. 4050 dibagi dengan 150. R pangkat 3-nya berapa? 27. Maka rasionya sama dengan 3. Gitu ya. Nah, tentukan hasil produksi selama 5 bulan. Yang ditanya selama 5 bulan itu berapa jumlah produksinya? Berarti SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R-1. S-nya S5. Kenapa S5? Di sini ditanyanya bulan kelima atau selama 5 bulan. Gitu ya. A-nya tadi berapa? A-nya 150. Rasionya 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi rasionya 3 dikurangi 1. Oke, 150. 3 dipangkatkan 5 itu 243 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 itu 2. Kalau ini kita coret, kita bisa menulisnya di sini 75. 243 dikurangi 1 itu 242. Maka totalnya menjadi 18150. Jadi, jangan lupa ini. Jadi, hasil produksi selama 5 bulan. Bedakan nanti misalkan pertanyaannya tentukanlah pada bulan kelima gitu, bukan hasil produksinya selama. Kalau ini kan selama, berarti jumlahnya ya dari bulan pertama sampai kelima. Itu sebesar, jadi hasil produksi selama 5 bulan 18150 gitu. Lanjut berikutnya. Pertambahan penduduk setiap tahun suatu desa mengikuti aturan barisan geometri. Nah, ini juga sudah dikasih tahu. Enak kalau sudah dikasih tahu gitu ya. Pada barisan geometri. Pertambahan penduduk pada tahun 2010 sebesar 24. 2012 sebesar 96. Tentukan pertambahan penduduk pada tahun 2015. Nih, kalau misalnya saya ngitungnya gini. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 gitu ya. Yang diketahui 2010-nya berapa? 24. 2012-nya berapa? 96. Nah, kita disuruh menghitung di sini, ini berapa? Gitu ya. Nah, maka
kita lihat 96 itu U keberapa sih gitu ya. Saya ganti. Oke. Kalau kita lihat dia kan ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga ya. Maka bisa saya katakan bahwa U3-nya adalah rumusannya pakai kalau geometri AR pangkat 2 ya. Nah, suku ketiganya berapa? 96. A-nya berapa? A-nya ini A, suku pertama. Maka A-nya 24. Kemudian rasionya berapa? Rasionya belum tahu, justru itu yang ditanya gitu ya. R2 pangkat 2. Saya tulis di sini 24R kuadrat sama dengan 96. R kuadratnya berarti 96 dibagi 24. R kuadratnya sama dengan 4, R-nya sama dengan plus minus 2. Nah, tetapi karena di sini pertambahan penduduk, kan nggak mungkin rasionya negatif gitu ya, pertambahan penduduk ini. Gitu. Maka kita ambil yang positif. Maka suku yang ditanya pada tahun 2015. 2015 itu suku keberapa? 1, 2, 3, 4, ini yang kelima, ini yang keenam. Nah, maka yang ditanya adalah U6. U6 itu rumusnya apa? AR pangkat 5. Maka U6-nya adalah A-nya berapa? A-nya sudah diketahui, A-nya 24. Rasionya berapa? Rasionya 2. 2 pangkat 5. Maka ini 24, 2 pangkat 5 itu 32. Kalau dikalikan hasilnya adalah 768. Jadi pertambahan penduduk pada tahun 2015 adalah 768 orang ya, orang. Oke. Gitu. Lanjut. Misalkan ini, keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Ya. Jika keuntungan bulan pertama 600.000, maka tentukan keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6. Ya. Kita lihat kalau belum diketahui dikatakan menjadi 2 kali lipatnya. Maka kita tahu ini adalah deret apa? Untuk mencari barisan ini bukan deret yang ditanya pada bulan ke-6, bukan totalnya. Tentukan keuntungan, bukan totalnya ya. Ini geometri. Maka kita lihat bahwa A-nya sama dengan 600.000 ya. 2 kali lipatnya, rasionya sama dengan 2. Yang ditanya adalah U6. Kok nggak S6, Bu? Ditanya keuntungan pada bulan ke-6, bukan total keuntungan ya. Ini. Maka AR pangkat 5. Oke, A-nya 600.000. Rasionya 2 pangkat 5. Jadi 600.000 kalikan 32 sama dengan 19.200.000. Oke, kesimpulannya. Jadi, keuntungan pada bulan ke-6 adalah 19.200.000. Demikian bahasan kita kali ini tentang barisan dan deret aritmetika dan geometri beserta aplikasinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan barisan, deret, aritmetika, dan geometri.
Terima kasih perhatiannya, tetap semangat dan tetap sehat.